menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kebaikan dan kesehatan. Betul sekali. Jadi misi kita itu adalah melayani dengan kasih. Nah, itu yang kita lakukan, melayani dengan kasih, tetapi juga tidak hanya dengan kasih, tapi harus, karena ini berhubungan dengan kesehatan, jadi harus cepat dan tepat juga. Rumah sakit ini nanti tuh akan berganti nama, jadi bukan lagi Rumah Sakit HTW. Kenapa? Karena saat ini tentu tidak representatif lagi ya kata HTW, padahal kita beradanya di rumah sakit yang ada di daerah Paso. Betul. Jadi nanti kita akan mengembalikan nama aslinya menjadi Rumah Sakit Otokui. Ya. Sekarang nanti ke depannya itu tidak ada lagi kelas 1, 2, 3, tapi semuanya akan kelas rawat inap standar. Nah, kelas rawat inap standar itu udah diatur oleh BPJS bagaimana aturannya, dan kita akan pasti sebagai mitra mengikuti apa yang BPJS kasih ketentuannya itu. Nanti ke depannya itu adalah kita akan memperbarui supaya layak. Kenapa? Face itu penting, tampilan tuh penting. Sama kayak Kak Jeffrey. Misalnya Kak Jeffrey suka perempuan, nggak mungkin langsung lihat hatinya. Iya. Pasti lihat dulu dari fisiknya dulu. Itu udah pasti. Sama juga. Ya. Nah, makanya rumah sakit ini juga mau memperbaiki rumah sakitnya supaya orang nyaman. Ya, itu yang gambaran daripada pelayanan kita. Sama juga, banjir ini itu adalah kejujuran yang tidak bisa ditutupi, tetapi harus diperbaiki. Ya. Makanya kami berkoordinasi juga dengan warga sekitar dan juga dengan wali kota untuk mengatasi ini. Selain dokter penyakit dalam 1, dokter obgyn 1, dokter urologi 1 gitu ya, kita bisa melayani dokter anestesi, dokter radiologi, sama dokter bedah. Nah, jadi ini nih ada 2 bangunan. Bangunan yang pertama di sisi kiri depan sini, dan di sisi kanan depan sana. Ini nanti rencananya ada masing-masingnya itu 6 dan sana 6. Jadi total itu 12 kamar VIP. Kita ada 3 bangunan juga. Itu yang pertama itu adalah ruang jaga dokternya. Jadi dia 1 kali 24 jam itu sigap untuk menangani keluhan yang ada di rawat inap. Artinya tadi akhir November tahap 1 sudah selesai ya Pak untuk Dokter bangunan ya. rawat inap. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Selamat pagi sahabat Bacarita, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Salakori dalam podcast Bacarita Ambon, bersama tentunya dengan Rumah Sakit HTW Ambon. Yang mana kali ini kita akan membahas tentang transformasi terbaru dari Rumah Sakit HTW, dimulai dari ruang layanan, fasilitas penunjang, dan dokter-dokter ternama di kota Ambon yang juga hadir di Rumah Sakit HTW ini. Nah, kira-kira seperti apa transformasinya? Langsung saja kita bertemu dengan narasumber saya yang sangat luar biasa di Rumah Sakit HTW ini. Selamat pagi Pak Dr. Stefanus Cahyo Ari Wicaksono, spesialis urologi. Selamat pagi Pak Dok. Selamat pagi Pak Gimana Jeffrey. kabarnya Pak Dok? Puji Tuhan baik Pak. Baik, sehat selalu ya Pak Dok ya? Ya, sehat. Iya, sebelum saya berbincang-bincang lanjut nih Pak Dok, terlebih dulu saya mau mengucapkan selamat untuk serah terimanya yang sudah dilakukan kemarin di tanggal 16 Agustus 2025, di mana sekarang sudah resmi menjadi Direktur Rumah Sakit HTW Paso Ambon. Terima kasih, terima kasih. Baik Pak Dok, dan tanpa membuang waktu lagi, kira-kira nih sahabat Bacarita tentunya penasaran, kira-kira transformasi apa sih yang ada di Rumah Sakit HTW ini? Tetapi kita keep dulu, saya akan bertanya awal dulu nih Pak Dok. Kira-kira awal berdirinya Rumah Sakit HTW ini bagaimana ini Pak Dok? Boleh dibantu untuk dijelaskan Pak Dok? Baik, jadi ini
Rumah Sakit Hatiwe ini itu punya sejarah yang cukup panjang sebenarnya. Ya. Jadi saat ini di bulan ini itu kita akan ulang tahun yang ke-52. 52 ya. 52. Jadi bukan rumah sakit yang baru, tapi Betul. mungkin buat beberapa orang apa itu Rumah Sakit Hatiwe? Nah, sebenarnya Rumah Sakit Hatiwe ini dulunya Ya. di tahun 73 itu berdirinya di daerah Hatiwe. Ya. Tepatnya itu di daerah Tantui. Oke teh. Ya, dinamakannya itu adalah waktu itu Rumah Sakit Otokwik. Ya. Nah, kemudian Rumah Sakit Otokwik itu kenapa namanya Otokwik? Kan orang pasti bercerita dong, bertanya-tanya gitu maksud saya. Kenapa namanya Rumah Sakit Otokwik? Nah, Otokwik ini kan namanya adalah diambil dari Tuan Otokwik. Jadi Tuan Otokwik ini adalah seorang wartawan dari Belanda. Oke. Jadi waktu itu di tahun 70-an itu Iya. dia melihat bahwa dia pengen ada pusat kesehatan yang terpusat itu di Kota Ambon ini. Baik. Nah, akhirnya dia menulis surat ke orang-orang di Eropa sana, Iya. di Belanda sana untuk membantu. Nah, puji Tuhannya sih ada tuh banyak. Dulu kan belum ada euro ya, dulu Betul. mata uangnya namanya golden. Iya, Jadi benar. ada terkumpul sekian puluh ribu gulden waktu itu, Iya. dan terjadilah rumah sakit Otokwik itu. Nah, tapi sayangnya sebelum rumah sakit Otokwik itu terbangun, nah Mr. Otokwik itu terkena serangan jantung. Oh. Nah, jadi untuk mengenang kebaikan daripada idenya Tuan Otokwik itu, jadi rumah sakit ini diberi nama Otokwik Memorial Hospital. Jadi dulunya itu kan rumah sakit Otokwik. Nah, itu sejarah asal muasalnya. Iya. Nah, kemudian ya kita sama-sama tahu ya ada peristiwa yang kurang mengenakan waktu itu di Maluku. Oh iya. Ada Tahun 99 itu ya, Pak Dok, ya? ada konflik kemanusiaan. Nah, waktu itu juga rumah sakit Otokwik itu terkena imbasnya. Jadi rumah sakit itu musnah dan akhirnya kita harus pindah. Nah, sekarang di posisi kita sekarang ini di daerah Paso ini. Iya. Nah, jadi makanya supaya orang masih ingat namanya dikasih nama Rumah Sakit Hatiwe, dan untuk menang Otokwik jadinya namanya Otokwik Memorial Hospital. Itu gitu. Oke, Itu jadi kurang lebih sejarahnya seperti itu. sejarahnya ternyata seperti ini ya. Mungkin sahabat Bacarita awalnya berpikir ini mungkin rumah sakit Hatiwe, rumah sakit yang baru ya, sahabat Bacarita ya. Tetapi ternyata setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Dokter tentang sejarah awal berdirinya, ini ternyata bukan rumah sakit yang baru. Karena ini merupakan rumah sakit Otokwik ya, yang tadi sudah dijelaskan dan sudah berdiri 52 tahun ya Pak Dok ya. Iya, benar. Nah, sudah ada 52 tahun di Kota Ambon, dan ini semuanya karena jasa salah satu wartawan yaitu Tuan Otokwik sendiri. Sehingga mencetuslah rumah sakit Otokwik ini. Luar biasa sekali. Sangat sekali saya sangat appreciate dengan Tuan Otokwik ini karena perhatiannya terhadap kesehatan dan layanan yang ada di Kota Ambon ini sangat luar biasa ya. Baik Pak Dok, kalau kita berbicara tentang rumah sakit Otokwik ini ya, kira-kira visi dan misinya dari rumah sakit ini apa nih Pak Dok? Jadi gini, sebenarnya dokter, saya kan dokter ya, dan perawat itu sebenarnya kita tuh hanya perantara saja. Jadi sebenarnya titik daripada kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Betul. Jadi visinya itu adalah kita menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kebaikan dan kesehatan. Betul sekali. Tuh, untuk masyarakat ini semua. Jadi setelah sehat dia sembuh. Nah, itu visi kita. Oke. Jadi kita menjadi alat Tuhan. Nah, seiring dengan itu, visi saja tuh tidak cukup. Jadi itu harus ditunjang dengan misi. Nah, misi kita itu gimana? Ya, misi itu saya mengutip pimpinan kami ya, Bapak Uskup. Jadi Pastor Senong Utra itu, Monsinyur itu bilang ke saya gini, dia bercerita bahwa Paus Fransiskus almarhum yang baru diganti Pastor Leo ini. Betul. Jadi dia bilang gini, kalau kamu mau memberikan orang uang nih, misalnya ada orang pengemis minta gitu, apakah kamu memberikannya langsung, memegang tangannya, atau kamu cuma melempar uang itu? Nah, itu akan menjadi hal yang berbeda. Begitu juga dengan misi kita. Jadi misi kita itu adalah melayani dengan kasih. Nah, itu yang kita lakukan, melayani dengan kasih
tetapi juga tidak hanya dengan kasih, tapi harus karena ini berhubungan dengan kesehatan, jadi harus cepat dan tepat juga. Itu yang kita lakukan di rumah sakit Otokwik ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang paling kurang nih menurut saya nih, yang kalau didapat dari pesannya Bapak Uskup tadi itu adalah setelah semuanya itu, pelayanan kesehatan itu yang penting adalah membuat orang menjadi sehat secara jasmani dan rohani, maka dari itu kita perlu memanusiakan orang-orang itu. Pastinya, tentunya ya. Betul. Luar biasa, visi misi dari rumah sakit ini sangatlah mulia Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita mengandalkan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi semua masyarakat Kota Ambon melalui rumah sakit Otokwik ini tentunya. Baik, luar biasa sekali Pak Dok. Dan biasanya juga tadi di awal saya sudah menjelaskan kira-kira sahabat Bacarita juga pasti penasaran. Kira-kira ruang layanannya, fasilitas penunjangnya, dan transformasinya ini seperti apa. Jadi sahabat Bacarita, inovasi yang terbaru dari Rumah Sakit Hatiwe berubah nama menjadi Otokwik Reborn. Ya Pak Dok ya. Jadi kira-kira ini transformasinya apa-apa saja nih ya Pak Dok, mulai tadi dari ruang layanannya, fasilitas penunjang, dan para dokter yang nantinya akan bertugas di tempat ini untuk melayani sahabat Bacarita tentunya. Baik, jadi terima kasih Pak Jeffrey pertanyaannya tadi. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa di tahun ini kan kita berusia 52 tahun. Betul. Jadi kita punya tagline nih di 52 tahun ini adalah 52 tahun melayani dari hati dan membangkitkan harapan. Itu tagline kita. Ya, karena dari hati, dengan melayani dari hati kan harapan. harapan. Itu tagline kita untuk ulang tahun yang ke-52 ini. Kenapa? Karena kami sadar betul pelayanan dari hati itu pasti akan sampai ke hati juga. Tetapi nggak cukup nih Pak dengan dengan pelayanan aja. Ya kita harus melayani dengan memperbaiki. Kita sadar betul bahwa rumah sakit ini harus berbenah dari mulai gedungnya, sarananya, prasarananya. Nah itu akan saya gambarkan seperti di tampilan yang sekarang ini gitu. Jadi di next slide-nya, jadi rumah sakit ini nanti itu akan berganti nama. Jadi bukan lagi Rumah Sakit Hatiwe. Kenapa? Karena saat ini tentu tidak representatif lagi ya kata Hatiwe, padahal kita beradanya di rumah sakit yang ada di daerah Paso. Betul. Jadi nanti kita akan mengembalikan nama aslinya menjadi Rumah Sakit Otokwik gitu. Nah kemudian yang kedua, kita akan mulai pembangunan yang dilakukan di bulan ini. Di bulan ini tuh kita akan mulai pembangunan, nanti itu kita akan melakukan semacam topping off bersama dengan Bapak Uskup, dan juga kita puji Tuhan juga Bapak Wali Kota Pak Budewin Watimena mau datang juga untuk melakukan peletakan batu pertama penyelesaian gedung kita ini. Jadi di bulan Agustus ini sampai dengan November kita akan membangun 50 ruang rawat inap baru yang terdiri dari ruangan VIP, ruangan KRIS. KRIS itu kalau orang bertanya apa sih KRIS? KRIS itu kelas rawat inap standar. Jadi pemerintah kita itu nantinya mau menghilangkan kelas-kelas ini. Jadi kan kalau kita berobat kan negara hadir nih dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan, disingkat dengan BPJS. Nah, sekarang nanti ke depannya itu tidak ada lagi kelas 1, 2, 3, tapi semuanya akan kelas rawat inap standar. Nah, kelas rawat inap standar itu udah diatur oleh BPJS bagaimana aturannya, dan kita akan pasti sebagai mitra mengikuti apa yang BPJS kasih ketentuannya itu. Nah, jadi selain ruang rawat inap, kita akan perbarui juga IGD kita, ruang rawat jalan kita, tuh. Itu kita akan mulai di pembangunan tahap 1 dari bulan Agustus ini. Dan akan selesai di bulan untuk rawat inapnya bulan November, kemudian IGD-nya akan dibangun di bulan Desember, dan polikliniknya di bulan Januari. Secara keseluruhan di Januari akhir itu udah selesai pembangunan tahap 1. Jadi kita akan naik kapasitas kita jadi 50. Tapi kita sadar juga bahwa 50 ini itu nggak cukup,
karena Betul. warga kota Ambon sendiri aja ada lebih dari 500.000. Iya, Dan betul sekali, sebenarnya kondisi kami yang hadir di sini itu bukan pengen berkompetensi dengan rumah sakit lain, enggak. Kita hadir di sini itu untuk berkolaborasi dengan mereka. Iya. Karena ketika ada sektor swasta dan sektor pemerintah berkolaborasi, itu pemenangnya udah pasti adalah masyarakatnya gitu. Jadi di sini kita nggak mau bersaing, nggak bersaing. Kita nggak perlu bersaing karena tanpa bersaing pun itu udah kekurangan sebenarnya. Jadi kita itu saling sama-sama memperbaiki diri dan menunjang satu sama lain. Betul. Supaya pelayanannya lebih baik. Jadi nanti di tahap kedua di bulan Januari 2007, jadi pembangunan ini terus nih Pak. Iya, Jadi continue pembangunan ini tetap terus continue. Jadi di 2027 itu kita akan menambah lagi, ada sekitar tambahan 150 tempat tidur. Jadi kita itu nanti mau menuju, kan kalau rumah sakit tuh harus punya apa sih keunggulan utamanya selain Betul. keunggulan dasarnya. Iya. Nah kita itu kebetulan kita ini berada di daerah utara Ambon ya, daerah Paso sini ya. Iya. Nah sementara angka kecelakaan itu cukup tinggi tuh di daerah lintas ke Maluku Tengah sana. Iya. Nah kalau dibawa ke rumah sakit yang ada di kota itu cukup makan Kejauhan, waktu dan ya. kadang orangnya itu sudah tidak selamat. Jadi atas dasar itu dan kajian beberapa tahun terakhir kita kita memutuskan bahwa kita mau jadi trauma center di 2028. Jadi trauma center misalnya ada kecelakaan kerja, nah kita bisa bantu sini. Yang dekat sini terutama itu target kita itu mau berpikiran secara global tapi bertindak lokal, karena buat apa kita membaguskan diri kita tapi kalau orang-orang di sekitar kita nggak mendapatkan manfaatnya. Itu dimulai dari Paso ini menuju ke kota Ambon dan kalau bisa ya nanti ke Maluku juga. Iya. Itu adalah target pembangunan kami ke depannya. Nah ini adalah gambarannya Pak. Jadi nanti gambarannya itu adalah kita akan membuat ruangan-ruangan baru. Ya next lagi. Nah ini transformasi Keren. rawat inapnya. Keren banget ini Jadi Pak Dok. jadi gini, kita tuh kan selama ini kan terkenal kan bangunannya nggak bagus gitu. Orang nggak mau berobat ke ortoped karena bangunannya tua. Oke, kita sadar betul bahwa pelayanan yang bagus. Misalnya saya suka dengan perempuan nih. Iya. Saya suka niatnya perempuan suka, tapi saya nggak melakukan action apapun, perempuan itu nggak akan tahu. Nggak akan, betul. Walaupun dia mungkin saya nih orang paling baik nih, Iya. yang mendekati dia. Nah, sama juga dengan rumah sakit ini. Kalau rumah sakit ini mau melayani dengan baik, nggak cukup dengan niat aja, harus dengan ada actionnya. Actionnya ya kita akan membangun. Tadi yang saya bilang ruangan VIP-nya. Kemudian ruangan krisnya. Jadi kalau dilihat nih di gambar ini yang ruangan krisnya 4 tempat tidur. Jadi kris itu nanti 1 ruangan, 4 tempat tidur, 1 kamar mandi. Tapi meskipun barengan, kita akan membuat kondisinya layak. Jadi ini buat diketahui bahwa rumah sakit ini kan adalah rumah sakit Katolik. Jadi bukan berorientasinya itu ke profit semata seperti dengan rumah sakit Katolik tempat lain. Jadi orientasinya itu adalah yang tadi di visi kita itu menjadi alat Tuhan untuk kesembuhan dan kesehatan orang. Betul. Gitu. Kembali lagi ke visi misi Kembali ke dari visi gitu. rumah sakit ortoped tadi ya Pak karena Dokter. kita harus ingat asal kita dan root kita tuh apa. Ya. Kalau semuanya orientasinya ke keuangan akan berat. Dan kalau kita ingat lagi visi kita kayaknya itu ini maaf ya, saya selalu yakin bahwa kerja keras itu tidak mendatangkan kekayaan. Susah payah itu tidak mendatangkan kekayaan, tetapi berkat Tuhan lah yang akan memberikan kekayaan. Amin. Jadi kalau kita melayani orang dengan sepenuh hati di sini, kita tuh sebenarnya nggak perlu promosi gimana banget nantinya ke depannya. Orang akan mau datang ke sini. Iya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman puji Tuhannya sih teman-teman di keperawatan, di administrasi, dan teman-teman dokter lainnya tuh sadar betul bahwa kita harus melayani benar-benar dari hati juga. Karena sekarang yang kita punya tinggal itu. Karena bangunan kita masih lama, alat dokter lama, tapi kan nggak mungkin bertahan dengan begitu aja. Makanya sekarang dengan kita menjaga hati kita tetap baik untuk melayani, kita memperbarui dengan bangunan-bangunan ini. Nah, seperti misalnya di next gambaran berikutnya dari slide-nya. Nah ini kita lihat nih front office. Kalau dilihat nih bangunan lama,
Itu Ya. kan kayak bangunan mungkin zaman saya masih kecil ya, bangunan seperti ini. Yang sebelah kiri atas Betul, ini ya Pak yang Dokter sebelah ya. kiri atas dan bawah. Nanti ke depannya itu adalah kita akan memperbarui supaya layak. Kenapa? Face itu penting, tampilan tuh penting. Sama kayak Kak Jeffrey. Misalnya Kak Jeffrey suka perempuan, nggak mungkin langsung lihat hatinya. Iya. Pasti lihat dulu dari Fisiknya fisiknya dulu. Itu udah pasti. Sama juga. Ya. Nah, makanya rumah sakit ini juga mau memperbaiki rumah sakitnya supaya orang nyaman. Ya, itu yang gambaran daripada pelayanan kita. Nah, di next slide-nya lagi itu kita lihat nih, ini transformasi UGD kita kan sekarang kan kuno. Nah, itu kita mau bangun nanti di bulan Desember. Jadi kita mau memfokuskan yang pertama tadi di ruang rawat inap dulu, kemudian di ruang IGD, kemudian di ruang rawat jalan kita. Jadi bangunan-bangunan tua ini nanti akan kita renovasi supaya orang layak dan mau berobat ke sini. Ini seperti gambarannya. Iya. Nah, di next berikutnya, nah orang pasti sering mendengar bahwa ini kenyataannya. Iya. Well, saya di podcast ini juga saya mau kasih tahu Apa itu Pak Dok? nilai utama dari kedokteran itu adalah kejujuran. Ya. Kalau bisa, bilang bisa. Kalau nggak Kalau bisa, bilang nggak nggak bisa. bisa. Cuman nggak bisanya jangan kebanyakan. Oke. Kalau kata yang banyak. Nah, Itu Pak Dok ya. nah, sama juga banjir ini itu adalah kejujuran yang tidak bisa ditutupi, Betul. tetapi harus diperbaiki. Iya. Makanya kami berkoordinasi juga dengan warga sekitar dan juga dengan wali kota untuk mengatasi ini. Jadi selain kami juga akan memastikan di bangunan-bangunan baru yang kita mau bangun itu tidak ada lagi banjir gitu. Karena kalau banjir, wah berarti mungkin sudah satu badan orang Iya, kelelep tuh berarti karena udah kita tinggiin banget Iya. nanti. Nah, itu tujuannya adalah untuk itu. Jadi banjir ini ada nyata dan cukup aja sampai di 2025 untuk Otokwik ini. Jadi di 2025 Sudah nggak ada ke belakangnya pembangunan itu jadi kalau Tuhan mengizinkan dan saya berharap Tuhan berkenan juga, banjir ini udah nggak ada lagi nanti. Itu yang terpenting tuh Pak Itu Dok. yang paling penting. Ya. Ada Ya, lagi ada lagi. penjelasannya Pak Dok terkait dengan Nah, rumah sakit? Gimana menambah mennya? Jadi jumlah dokter spesialis. Jadi jumlah dokter spesialis kita ini puji Tuhannya terus berkembang. Jadi seiring kita menyampaikan nih, ini kan rebranding. Kenapa rebranding? Karena dulu ada masalah ini itu. Oke, itu kita bereskan satu-satu. Dan sekarang kita mulai dari nol lagi. Dan kita mulai dari nol lagi, kita jelaskan lagi visinya. Visi kepemimpinan saya itu di Otokwik ini adalah adil. Adil buat siapa? Adil buat pasien, adil buat pekerjanya. Kemudian transparan. Transparansi itu paling penting banget. Betul, setuju. Supaya orang tahu kenapa dia mendapatkan upahnya segitu, kapannya. Karena kontrak daripada pekerja dan pemberi kerja itu adalah harus tahu nih kerjaannya apa, kapan dibayarnya. Betul. Kemudian selain kapan dibayarnya berapa. Ketika ada yang bergeser, maka harus ada penjelasan dulu. Jadi nggak bisa sepihak satu sisi. Nah, itu yang kita bawa untuk ke depannya ini, bahwa semua orang yang dulu mungkin dengar ya karena masalah ini itu, ya saya nggak nutup mata, itu pernah terjadi dan kita mau perbaiki. Kemudian juga selain dokter penyakit dalam satu, dokter obgyn satu, dokter urologi satu, gitu ya, kita bisa ngelayanin dokter anestesi, dokter radiologi, sama dokter bedah. Nah, kita udah dalam pengurusan juga nih satu dokter urologi, jadi ada 2 nih. Oke. Kan kalau trauma center itu kan berarti bedah dan sekitarnya. Iya. Kemudian kita mau menambah dokter penyakit dalam lagi, radiologi, patologi klinik, sedang dalam negosiasinya dokter jantung, dokter mata juga mau join dengan timnya. Kemudian salah satu dokter obgyn terkenal nih di kota Ambon Iya. ini Mau join nanti juga, dia mau mau gabung join juga juga, mau sama-sama. gabung juga. Nah, saya Oke. turut bersyukur sih dengan itu. Artinya saya menjalankan apa yang saya rencanakan. Jadi dengan saya menjalankan apa yang saya jalankan, saya ceritakan dan saya buktikan, orang lain akan melihat bahwa ini bukan sekedar perencanaan atau wacana aja. Ya. Itu sih kayaknya itu ya yang mau disampaikan. Oke. Luar biasa sekali ya Pak Dok, gambarannya, dan akhirnya juga sahabat Bacarita tentunya tahu
kayak tadi di awal transformasinya seperti apa sudah disampaikan oleh Pak Dokter, transformasi-transformasi yang akan dilakukan ke depannya dari Rumah Sakit Otokwik ini. Dan sahabat Bacarita tentunya tidak perlu khawatir kalau tadi omongan Pak Dokter kan mungkin sahabat Bacarita berpikir rumah sakitnya masih jadul, ya masih banyak kekurangannya, tapi tenang saja, semua kekurangan, hal-hal yang sudah sahabat Bacarita tahu, itu juga sudah diketahui oleh pihak manajemen rumah sakit dan akan dilakukan pembenahan. Salah satunya tadi akan dibangun, tadi ya Pak Dokter ya, kamar tidur yang VIP, terus juga standar krisnya itu juga ada, dan tentunya para dokter-dokter handal yang ada di Kota Ambon juga akan bergabung bersama-sama dengan Rumah Sakit Otokwik ini tentunya. Ya Pak Dok, tadi kita sudah banyak mendapatkan informasi nih dari Pak Dok. Tapi sahabat Bacarita tentunya masih penasaran nih, kira-kira yang diomongkan ini sesuai dengan kenyataannya apa tidak? Kan kita sudah ada dalam tahap 1 pembangunan dari Rumah Sakit Otokwik ini. Nah, kira-kira izin kita boleh nggak Pak Dok Boleh. visit langsung ke tempat pembangunannya ini? Biar sahabat Bacarita juga tahu, oh ternyata progresnya sudah sampai segini nih. Jadi bisa juga prepare ya. Kalau gitu kita boleh visit ke bangunannya Pak Dok? Baik. Mari Pak Jeffrey. Iya Pak Dok, makasih. Iya sahabat Bacarita, saat ini kita sudah berada di selasar Rumah Sakit Otokwik dan tampaknya di bagian belakang sini sudah terlihat bangunan yang sementara dibangun tahap pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter ya. Benar. Nah, kira-kira di sana itu bangunannya dibangun apa-apa saja Pak Dok? Boleh nanti kita lebih mendekat lagi untuk penjelasannya Pak Dok? Boleh Pak Jeffrey. Ya. Baik. Kira-kira Mari, Pak. yang di sini disebutnya apa ini Pak Dok? Yang ruangan ini itu nanti adalah selasar tempat penunggu. Ini kan ruangan ICU kita, jadi buat nunggu ICU nanti akan dibuat baik, dan juga ini adalah ruang operasi kita. Jadi nanti ini tunggu juga, karena kan kita akan buat baik buat nunggu, karena ICU itu kan nggak dirawatnya kadang nggak jangka pendek ya, kadang bisa 3 hari lebih. Makanya kita akan buat nyaman supaya orang bisa nyaman, yang nunggu juga nyaman. Gitu. Oke, baik. Kita mendekati nih di bangunan tahap pertama ini full ini semua ya Pak Dok? Betul, tahap pertama bangunan ini dan nanti instalasi rawat jalannya mau kita bongkar. Ini yang pertama kali kita mulai di Agustus ini, sama kita nanti menyelesaikannya targetnya itu di November ini. Oke, berarti Novembernya ini udah selesai nih ya? Harapannya tahap akhir 1 ini udah selesai. Iya, Pak Dok, ini ada 2 bangunan ya, sisi kiri dan sisi kanan. Kira-kira bisa dibantu menjelaskan sisi kiri ini ruangan apa, sisi kanan ini ruangan apa, sama bagian belakang sana tuh apa, Pak Dok? Jadi ini nih ada 2 bangunan. Bangunan yang pertama di sisi kiri depan sini dan di sisi kanan depan sana. Ini nanti rencananya ada masing-masingnya itu 6 dan sana 6. Jadi total itu 12 kamar VIP. Dan nanti di tengah ada dibangun itu adalah 2 kamar VIP tambahan. Jadi tetap 14 totalnya benar. tadi. Dan di sisi yang kanan ini adalah ruangan yang kris tadi itu. Jadi yang satu ruangan terdiri dari 1 kamar mandi dan 4 kamar tidur. Nanti di sini ya Pak Dok. Di sini. Yang di bagian belakang sana itu? Di bagian belakang sana itu nanti ada kita ada 3 bangunan juga. Yaitu yang pertama itu adalah ruang jaga dokternya. Jadi dia 1 kali 24 jam itu sigap untuk menangani keluhan yang ada di rawat inap. Sama juga ada ruangan nurse station-nya. Nurse station-nya ditaruh di tengah dan juga ada satelit farmasinya. Satelit farmasi deponya. Jadi depo nggak perlu orang kalau butuh apa-apa tuh nggak perlu lama-lama. Jadi karena tadi kan dibilang harus cepat juga, cepat tanggap. Nah itu sesuai dengan misi kita. Itu yang akan mau dibangun di sini. Berarti luar biasa nih sahabat Bacarita. Tunggu saja sementara dibangun dan katanya tadi akhir November tahap 1 sudah selesai ya Pak Dokter ya. Rawat inap. Jadi nanti kita akan ketemu lagi untuk kita mereview nih. Kira-kira sudah sampai sejauh mana tahap pembangunan 1 ini. Tentunya sahabat Bacarita pasti tetap nungguin bersama-sama dengan kami tentunya. Demikian Pak Dok? Demikian. Iya, baik. Demikianlah penjelasan kita terkait dengan pembangunan tahap 1 di saat ini. Iya sahabat Bacarita, demikianlah seluruh penjelasan dan juga visit langsung ke lokasi pembangunan tahap pertama dari Rumah Sakit Otokwik ini.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Cahyo selaku Direktur dari Rumah Sakit Otokwik ini yang sudah menemani saya berbincang-bincang dan melakukan visit di bangunan tahap pertama tadi ya Pak Dok. Nanti bisa minta waktu lagi kita ketemu lagi Pak Dok untuk kita review lagi nih follow up kira-kira progresnya sudah sampai ke mana ya. Terima kasih sekali lagi Pak Dok. Terima kasih juga buat Pak Jeffrey, tim Baca Cerita dari Panen Bank juga. Baik, terima kasih. Dan yang paling penting nih sahabat Baca Cerita, jangan lupa like, comment, share, and subscribe akun dari Baca Cerita kami, bacarita_ambon, dan juga dari Rumah Sakit Otokwik ini namanya RSHTV Paso. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan di podcast hari ini, dan saya Jeffrey Salakori pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Baca Cerita lainnya. Bye.